Syekh Ahmad Al-Marzuki rahimahullah, nafa'allahu bi ulumihi fid dharain amin. Khatimatun nas'alullah husnaha. Khatimah itu artinya adalah penutup, ya. Khatmul, biasanya kalau kita khatam gitu ya. Khataman Al-Quran berarti tutup Al-Quran. Khatmul kitab ya berarti khatam kitab. Khatam itu khatam ya. Khatam itu adalah penutup. Khatimatun berarti di sini adalah penutup. Nas'alullah husnuha. Semoga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi kebaikan daripada penutup ini. Qala an-nadim wa hadhihi aqidatun muhtasarah wal 'awami sahlatun muyassarah. Nadim tilka Ahmadul Marzuki man yatamanni li sadiqil masduqi. Wa hadha aqidatun muhtasarah, dan ini adalah akidah yang dirangkum, dan ini adalah akidah yang disusun secara singkat. Ini adalah akidah yang dibuat, digambarkan secara gamblang, secara gampang. Walil awami, dan ini juga akidah atau penjelasan akidah ini untuk orang yang awam. Kalau kita orang awam apa orang alim? Orang alim apa orang awam? Maka akidah ini dijelaskan untuk khususnya bagi orang awam. Dan gampang untuk yang namanya dicernanya. Kita ngaji selama ini susah apa gampang? Susah apa gampang? Susah. Nah, berarti ini salah ini ya, bukan main salah ini. Tapi apa? Bukan gampang, tapi susah gitu ya. Enggak, tapi ini dijelaskannya itu secara gampang. Mungkin apa ya? Memahami Tuhan yang susah. Tapi pembahasannya itu pembahasan yang gampang. Sama kayak misalkan itu sumpah. Ibu-ibu di sini ada nggak? Ya, misalkan ada guru atau habaib atau ustadz atau siapapun gitu ya, yang ketika dia menjelaskan itu gampang. Ada ya, entah ustadz siapa, entah kiai siapa, habaib siapa, yang ketika menjelaskan itu gampang. Dan bikin kita itu membuat kita tuh kagum sama orang itu, gitu. Habib itu, ustadz itu atau kiai itu bikin kita kagum. Nah, yang bikin kita kagum, yang bikin kita senang, itu kita kagum sama orangnya atau sama apa yang diajarkannya? Kagum sama orangnya atau apa yang diajarkannya? Apa yang diajarkannya? Hah? Cara mengajarkannya atau apa yang diajarkannya itu kan yang membuat kita kagum. Artinya secara hakikat yang kita kagumi itu bukan daripada objeknya, tapi subjeknya. Siapa? Yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalkan orang-orang alim, ya orang-orang alim, salah satu torikohnya atau salah satu penggambaran di jiwanya atau caranya, itu mereka kalau misalkan disenengin orang yang syukur, nggak disenengin orang juga nggak apa-apa. Masalah. Kenapa? Karena pada hakikatnya yang menggerakkan itu semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika ibu-ibu kagum sama orang alim, bukan kagum sama orang alimnya, tetapi kealimannya atau daripada ilmunya. Oh, ternyata agama itu semudah ini. Oh, ternyata Allah itu sebaik ini. Oh, ternyata Rasulullah itu sebaik ini. Itulah yang membuat kita kagum terhadap ulama atau kiai tersebut, bukan karena daripada orangnya. Kalau orangnya atau siapanya yang mengajarkannya, ya itu hanyalah wasilahnya saja, tergantung daripada kita memahaminya. Tapi dari kita memahami akhirnya kita kan terbukti dalam diri kita, oh ternyata agama semudah ini, oh ternyata sholat itu gampang ya, oh ternyata qada sholat itu gampang, oh ternyata puasa itu begini-begini. Itu adalah karena hukumnya, karena Allah yang telah memberikan daripada kemudahan bagi diri kita. Seperti itu. Nanti tilka Ahmadul Marzuki, yang dimana nadom ini, jadi kalau misalkan nadom itu adalah suatu yang kalimat, apa sih bahasanya? Bahasa Indonesia itu nadom itu kayak Langgam. Sair. Yang dimana syair ini dibuat oleh Ahmad
al-masduk. Menyatakan al-sodik al-masduk, yang dimana mengikuti atau berkedudukan atau daripada ininya kepada al-sodik al-masduk, yang benar dan dibenarkan, yang benar dan Benarkan. yang benar dan Benarkan. Siapa? Kita lihat yang bukan adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi penutupan ini wahadil alfat min bidayatil manzuma ila nihayatiha. Ya, jadi ini adalah kalimat-kalimat daripada kita memulai daripada perjalanan atau pengajian kitab ini dari awal sampai akhir. Itu adalah tentang membahas tentang masalah akidah Islam, wajah izzatun, dan daripada yang namanya kemudahannya, sahlatun baisaratun iqoriha minal awal, dan gampang atau mudah dipahami untuk orang-orang yang awam. La yashaqu tahsilu ma'aniha wa la yadurru hifdhuha. Tidak ada tidak ada kesukaran, kesulitan untuk memahami daripada maknanya, dan juga tidak sulit untuk menghafalnya. Makanya kalau misalnya dalam pesantren itu sebagian santri itu memang dianjurkan untuk menghafalkan daripada kitab Aqidatul Awam. Biar apa? Ya biar secara akidahnya itu biar gampang ingat, gitu ya, biar gampang paham. Misalkan kayak apa? Supaya sebutkan nama-nama istri Nabi, tinggal dibaca daripada yang namanya Aqidatul Awam. Aqidatul Awamnya. Gimana? Ininya? Contohnya Aisyah tuh Hafsah tuh Saudah, Sofia tuh Waromlah. Jadi itu gampang, hafal itu. Jadi gampang, jadi nggak perlu lagi yang kayak siapa ya sih Nabi, oh ini apa segala macam. Tapi kalau misalkan ingat nazomnya, itu bisa langsung dengan gampang menyebutkan namanya apa segala macamnya, seperti itu. Jadi maknanya menghafal itu bukan berarti hafal itu biar dimudahkan atau digampangkan. Kita kan kalau ngapalin nama kiai atau nama orang-orang itu susahnya kan bukan main, ya kan. Tapi coba kalau misalkan kiainya itu atau habaibnya itu atau siapapun orang itu dibikin sinetron, nah itu kan kita lebih gampang menghafalnya. Oh ternyata ulama ini dulunya kayak gini ya. Oh kan kalau dibuatkan filmnya atau sinetronnya apa segala macamnya, itu kan gampang, ya kan, memudahkan. Atau misalkan kita tahu kayak kisah Nabi Musa alaihissalam, ya, kisah Nabi Musa alaihissalam yang dimana merupakan anak angkatnya daripada Fir'aun. Coba seumpama kita melihat kisahnya Nabi Musa dengan dibikin film, judulnya apa? Ayah angkatku adalah kaum. Itu kan lebih gampang. lebih kita tuh lebih mudah. Oh ternyata Nabi Musa alaihissalam tuh bapak angkatnya itu adalah Fir'aun yang gini segala macam. Dengan film, oh ternyata ibunya gini apa segala macam. Akhirnya dengan sendirinya kita tuh mudah memahami. Nah, nadom dibuat untuk lisah latun hifdziyah, jadi untuk menggampang daripada menghafalnya, ya. Untuk hafal dari apa? Gampang daripada hafalkan. Wa ismu nadimuha, dan nama daripada pengarangnya adalah Syekh Ahmad Al-Mazuki rahimahullah wa rahmatuhu wasi'ah alladzi istabiqu li rasulihi as-sadiqu al-masduq sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Syekh Ahmad Al-Mazuki ini dikatakan juga termasuk daripada zuriyahnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu ya. Jadi Aqidatul Awam ini adalah kitab yang memang diciptakan, dibuat untuk gampang dihafalkan, untuk gampang dipahami. Karena yang kita pelajari ini adalah faknya adalah Akidah. Yang dimana akidah adalah bagian intisari daripada Islam itu sendiri. Bagaimana mungkin seseorang dia beragama Islam tapi tidak mengenal Tuhannya? Bagaimana mungkin ada orang yang beragama Islam tapi tidak mengenal nabinya? Bagaimana mungkin dia beragama Islam tetapi dia tidak mengenal
kitabnya, mengenal daripada kitabnya. Itu kan adalah sesuatu yang membuat kita itu bakal malu ya kan. Jadi keislaman itu Islam beneran atau Islam KTP saja. Nah, dengan pembelajaran akidah ini setidaknya untuk orang awam itu bisa memahami atau tahu daripada bagian-bagian tersebut. Jadi ini kuncinya itu akidah itu seperti itu. Karena kalau akidah itu akidah adalah secara bahasa akidah adalah akdu. Akdu itu apa? Akad atau hubungan. Ya. Hubungan siapa? Hubungan kita dengan sang Pencipta. Yaitu kalau misalkan secara bahasa, tapi kalau secara istilah yaitu adalah al-i'tiqad. I'tiqad itu adalah keyakinan. Jadi akidah itu adalah keyakinan yang membangun daripada kita semuanya. Membangun maksudnya membangun keyakinan di dalam diri kita bahwasanya Allah itu memang benar-benar Tuhan kita, Rasulullah Muhammad SAW adalah benar-benar utusan ya Allah, segala macamnya. Itu semuanya direkatkan daripada yang namanya akidah. Dan kita alhamdulillah telah mempelajari itu semua. Bahwasanya Al-Qur'an segala macamnya ini hari apa namanya membahas tentang masalah nama-nama Nabi, menjelaskan sifat-sifat Nabi, sifatnya Allah, sifat-sifatnya Allah, sifat mustahilnya Allah itu dijelaskan semuanya agar kita paham siapa Tuhan kita dan mudah menjalani daripada kehidupan ini. Karena kalau misalnya orang yang dari awalnya sudah salah, tidak memahami daripada sifat-sifat Allah, tidak benar-benar paham tentang daripada akidahnya atau hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi takutnya itu bisa memberikan daripada yang namanya kesesatan, ya, memberikan daripada yang namanya kesesatan. Contoh bagaimana seseorang yang tingkat keimanannya atau tingkat akidahnya itu rendah sehingga dia itu bisa menjadi orang-orang yang tersesat, di mana dia itu meyakini bahwasanya kalau misalkan saya rekapkan lagi ya dari awal ya. Jadi ini adalah untuk mempertegas daripada yang namanya ilmu akidah kita. Dan ilmu akidah kita ini hidup di dunia. Yang dimana ketika kita hidup di dunia, kita terkena daripada aturan kehidupan, ya, aturan kehidupan hidup dunia. Ibu-ibu tahu nggak aturan kehidupan di dunia itu apa? Aturan kehidupan itu apa? Ada yang tahu? Aturan hidup di dunia itu apa? Ibu-ibu aturan hidup di dunia itu apa? Ibu-ibu ini, maaf ya, ini ibu-ibu pada hidup apa? Udah meninggal? Masih hidup apa meninggal? Tanya teh. Hidup apa meninggal? Aturan hidup tuh apa katanya? Ibu-ibu sini, kalau saya tanya ibu-ibu sini hidup apa meninggal? Hidup. Hidup. Berarti terkena aturan Kehidupan. Nah, aturan kehidupan itu apa? Takwa, ibadah. Itu adalah, kalau takwa itu adalah perintah Tuhan. Ya. Kalau misalkan ibadah itu perintah Tuhan. Tapi kalau aturan kehidupan itu apa? Aturan kehidupan itu apa? Ibu hidup nggak? Hidup. Aturannya tahu nggak? Kalau aturannya nggak? Menjalankan akidah katanya tuh. Apakah aturannya itu berbuat baik? Ya harus berbuat baik. Aturan itu berbuat baik? Ya. Iya. Ya. Iya apa enggak? Ya. Aturannya kehidupan itu bukan berbuat baik. Nyatanya orang yang berbuat baik ada juga yang hidup di dunia ini hidupnya sengsara. Ada juga orang yang gak pernah berbuat baik tapi hidupnya justru Bahagia. Hidupnya justru senang, hidupnya justru di atas segala macamnya. Berarti berbuat baik bukanlah aturan kehidupan, ya, bukanlah aturan kehidupan. Ada yang tahu aturan kehidupan itu apa? Sekarang ini, api itu kalau misalkan dipegang bisa bikin melukai daripada Tangan. tangan kita.
Bisa nggak api itu jadi Nggak melukai. dingin gitu atau jadi cair? Bisa nggak? Kira-kira? Bisa. Bisa nggak? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Kalau kita ngomonginnya rentetan bukan syariat, tapi rentetannya masalah akidah. Bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Ibu berkata tidak karena ibu bukan yang menciptakan api. Tapi kalau misalkan ibu yang menciptakan api mau dibikin jadi panas ya boleh, mau dibikin dingin juga boleh. Neraka pada asalnya itu adalah untuk menyiksa orang-orang yang memiliki Dosa. Tapi kalau misalkan dari segi pembuatnya, apakah neraka itu boleh untuk tidak menyiksa orang-orang yang punya dosa? Boleh-boleh saja, karena itu adalah aturan daripada Sang Cipta. Jadi aturan kehidupan ini, ya, daripada kita ini hidup di dunia ini segala macamnya, bukan berlomba-lomba mengerjakan daripada kebaikan, bukan berlomba-lomba untuk menjadikan diri kita itu sebagai suatu yang apa, memiliki banyak uangnya, jabatan yang tinggi atau apapun segala macamnya, bukan itu adalah aturan dunia. Tapi aturan di dunia ini adalah kita itu untuk dijadikan saksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dijadikan saksi itu apa sih? Saksi itu adalah sesuatu yang melihat, ya kan? Melihat daripada apa-apa yang diciptain. Gini sih kalau macamnya. Menjadi suatu saksi di kehidupan ini agar apa? Agar Sang Pencipta itu benar-benar ada. Kalau misalkan dalam agama itu disebutnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita di dunia itu menjadi saksi akan benar-benar Tuhan itu ada. Kenapa sih demikian? Kalau misalnya kita melihat daripada aturan yang berlaku, rajin pangkal Kaya. kaya. Terus apa lagi? Rajin pangkal kaya. Terus hemat pangkal Kaya. Rajin pangkal Pandai. Terus apa lagi? Ini kan kalau kita belajar kan begitu kan? Hemat pangkal kaya, rajin pangkal. Ada lagi nggak? Ada nggak orang hemat tapi nggak kaya? Ada. Berarti itu bohong apa bukan? Bohong. Ya kalau misalkan kita rengkat itu benar. Ya, karena kalau orang hemat lama-lama dia kaya. Tapi ya bukan karena hemat dia itu jadi kaya. Terus apa lagi? Rajin pangkal Pandai. Mama di sini ada nggak ibu yang rajin hadir terus tapi masih kan? Duduk paling depan tapi. Ada nggak? Yang setiap pengajian hadir, jangan di pengajian ini ya di tengah pengajian hadir. Tapi nggak paham-paham ada nggak? Ada. Tapi kan kalimatnya apa tadi? Rajin pangkal Pandai. dia rajin tapi kok nggak pandai? Berarti itu benar apa salah? Nah kalau kita belajar akhirat tuh makanya serius seperti itu. Jadi ketika orang rajin dia bisa mempertinggi kesempatan dia untuk menjadi pandai, menjadi pintar. Tapi bukan berarti itu yang membuat dia pintar. Kerajinan itu bukan yang membuat orang itu jadi pintar atau jadi pandai, bukan. Tapi yang membuat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau zat yang menciptakan diri kita. Ya. Jadi kalau misalkan semuanya itu kita rangkum, itu semuanya tentang masalah ilmu akidah, ilmu keyakinan. Nah, jadi kalau misalkan untuk menimbang daripada keyakinan kita, keimanan kita, itu ya bisa dipikirkan lewat akal kita, bisa direfleksikan dengan akal kita, dengan pikiran kita. Oh ternyata iman saya kurang karena ternyata Allah Subhanahu Wa Taala itu maha melihat, tapi saya tidak, seolah-olah saya itu tidak menjadikan Allah sebagai zat yang maha melihat. Itu kan berarti keimanan kita kurang. Atau apalagi, oh Allah itu maha mendengar, tapi tiap hari kita gibahin orang-orang segala macam. Berarti itu kan keimanannya kurang gitu loh. Jadi cara menimbang keimanan itu seperti itu. Oh ternyata Allah Subhanahu Wa Taala itu zat yang maha hidup, ya zat yang maha hidup. Tapi seolah-olah kehidupan kita seolah-olah mengatakan bahwasanya Allah itu mati. Maksudnya nggak ada Tuhan, karena kita hidup semaunya, ngelakuin semaunya, nggak benar-benar ngikutin aturan. Jadi beragama itu
bukan karena kita benar-benar yakin Allah itu Tuhan kita, tapi kita beragama itu karena orang-orang juga pada beragama. Nah ini adalah apa ya? Ya sebenarnya secara takdir itu dibenarkan lah ya. Tapi untuk kita yang belajar harusnya jangan seperti itu. Harusnya kita tuh beragama karena memang benar-benar yakin Allah itu Tuhan kita, bukan karena beragama tapi ngikut-ngikut apa kata orang. Zaman sekarang kan gitu ya, ikut-ikut apa kata Orang. apalagi hidup di dunia. Ya, hidup di dunia dan hidup di Indonesia itu banyak orang ikutin kata orang. Ibu-ibu kalau main ke Jakarta itu kalau orang yang lawan arah itu bukan cuma satu orang, tapi puluhan orang itu pada apa? Pada lawan arah semua. Kenapa? Ya karena rasanya benar, karena dilakuin sama banyak Orang. atau di Citrep itu kan jalannya satu arah ya kan, kalau yang mau ke Solo tuh, yang dari pasar itu kalau yang mau sini juga banyak. Kenapa? Karena sudah biasa dengan dilalui sama orang. Makanya jadi terbiasa. Itu menjadikan mereka jadi suatu hukum, bukan karena integritas dirinya sendiri. Jadi ada yang namanya keyakinan, ada yang namanya integritas. Kalau kita tidak buang sampah sembarangan karena ada pengumumannya, berarti kita termasuk orang yang taat. Tapi kalau kita tidak buang sampah sembarangan meskipun tidak ada pengumumannya, itu merupakan daripada integritas daripada yang ada di dalam diri kita. Gitu ya. Jadi keyakinan pun seperti itu, atau keimanan pun seperti itu. Syariat itu kalau ada aturannya begini segala macam itu syariat. Tapi kalau yang namanya akidah, mau ditulis, mau nggak ditulis, keyakinan kita tetap tertuju sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kita nggak bakal aneh kalau ada orang yang hidupnya di dunia itu banyak jahatnya, banyak kejelekannya, banyak maksiatnya, tapi dikasih panjang umur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bakal aneh. Karena memang aturan di dunia itu bukan tentang masalah jahat atau baik, bukan. Atau kita juga nggak bakal aneh sama orang yang hidupnya benar-benar sabar, hidupnya benar-benar apa bahasanya baik banget, sama tetangga baik, sangat baik sekali, tapi hidupnya itu malah sengsara di dunia. Maksudnya ekonominya kurang atau hidupnya penuh dengan hutang atau apa segala macam, kita tuh gak bakal aneh. Kenapa? Karena baik itu bukan menuju kesuksesan, atau tidak baik itu menuju daripada ketidakhancuran, bukan. Tapi yang mengatur itu semuanya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu adalah kunci daripada keimanan. Oh, kita yakin ada Allah, kita merasa ada Allah segala macamnya. Akhirnya kita pun nggak punya gelisah. Kenapa? Karena yang mengatur itu semuanya Allah. Kita itu nggak mampu. Kita itu nggak mampu. Jangan pernah merasa kita itu mampu melakukan sesuatu. Kayak coba begini. Ibu di sini pernah ada yang pernah naik pesawat? Pernah. Atau apa ya? Semua perahu aja deh, gampang ya, perahu. Pertama kita naik perahu, itu kan kita pasti langsung berdoa. Ya Allah, semoga selamat. Ya Allah, semoga saya sampai tujuan. Semoga nggak kenapa-napa. Kenapa kita berdoa? Takut. Karena kita nggak berpengalaman. Ya, karena kita jarang naik perahu. Akhirnya ketika kita naik perahu itu kita tuh berdoa sama Allah meminta agar diselamatkan. Tapi ketika kita naik mobil atau naik angkot, yang tiap harinya naik angkot, tiap ininya naik angkot atau naik motor yang itu mah udah jadi makanan sehari-hari, kita tuh lupa yang namanya berdoa. Kenapa? Karena seolah-olah pasti sampai, karena seolah-olah pasti selamat, seolah-olah pasti bakal itu. Kenapa sedemikian? Karena kita tuh dilupakan oleh setan. Kita tuh dijerumuskan oleh setan, dibutakan oleh setan. Setan itu ketika pertama kali surat Al-Fatihah itu ya, Al-Fatihah itu pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia, itu tuh setan tuh menjeritnya bukan main, takutnya bukan main. Ya Allah, selama ini kami bisa menggoda manusia itu bisa menggoda manusia karena mereka ini tidak punya benteng.
karena mereka itu tidak punya pertahanan. Ketika kau turunkan surat Al-Fatihah, itu bisa menjadi benteng diri kita agar terhindar daripada yang namanya godaan setan. Lalu bagaimana ya Allah cara saya untuk menggoda mereka lagi? Akhirnya setan itu apa? Setan itu fokusnya bukan menggoda manusia kemaksiatan lagi, bukan fokusnya itu bukan menggoda manusia agar dia itu melakukan kejelekan, bukan. Tapi tugasnya setan itu membuat manusia lupa agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, ya kan? Jadi awalnya kita naik sesuatu, misalkan naik pesawat deh, ibu-ibu pasti kalau pertama naik pesawat pasti doa. Tapi kalau tiap hari naik pesawat itu mungkin lupa yang namanya doa. Kenapa? Karena kerasannya udah biasa. Itulah setan, itulah godaan setan. Ada ketika kita sewaktu-waktu mamat, naudzubilahnya itu kecelakaan atau suatu yang enggak enak lainnya segala macam. Akhirnya kita tuh lupa. Oh, ternyata selama ini semuanya itu telah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang membuat kita lalai, membuat kita lupa. Akhirnya keimanan kita sedikit demi sedikit terkikis. Yang membuat kita itu lupa. Begitu juga dengan yang namanya kehidupan hidup ini. Ya, kehidupan ini. Biasanya kalau kerja itu setiap pagi, sehari kerja enak, 2 hari kerja enak, 3 hari kerja enak, 4 hari, sampai enaknya kerjanya itu sampai 1 tahun, 2 tahun. Sewaktu-waktu akhirnya dia tuh di PHK. Sewaktu-waktu dia tuh kerjaannya diputus. Oh, langsung akhirnya ngeluh sama Allah. Ya Allah, kenapa kok saya hidupnya kok suram begini? Padahal kenikmatan yang dia 2 tahun ini nggak pernah diperhitungkan sama dia. Kenapa? Karena dia dibuat lalai oleh setan. Gitu ya. Jadi ada salah satu amalan yang amalan ini alhamdulillah amalannya gampang, amalan itu pasti kita hafal. Ya. Kalau kita ngamalin surat Al-Baqarah itu kan kepanjangan ya. Menghafalin surat Yasin juga ya, yang hafal mah hafal, yang enggak hafal mah hafal. Tapi surat ini adalah surat yang paling mustajab, surat yang paling kuat, surat yang paling hebat, itu adalah surat Al-Fatihah. Ya. Berdoa kita kan kalau misalnya Al-Fatihah. Dan yang namanya wasilah itu bukan cuma para guru-guru, para nabi, apa segala macamnya. Tapi biasakanlah mulai dari sekarang kita tuh kirim Al-Fatihah kepada diri kita sendiri. Ya. Belajar mengirim Al-Fatihah untuk diri kita sendiri. Selama ini kan kita, Al-Fatihah ini sebagai tawasul, sebagai apa segala macamnya. Tapi jangan salah, surat Al-Fatihah ini juga bisa digunakan untuk diri kita sendiri. Dan itu memang yang diajarkan daripada as-salafun as-salih. Agar apa? Agar diri kita itu terbentengi, agar diri kita itu kuat di saat terkena yang namanya masalah itu yang kuat, ada musibah yang kuat, ada masalah itu segala macamnya itu kuat, yang akhirnya kita itu tidak mudah tergoda oleh setan. Gitu ya. Jadi salah satu hikmahnya atau daripada ilmu daripada akidah ya memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau udah cinta sama Allah, hidupnya itu pasti terjamin. Udah benar-benar yakin sama Allah, hidupnya juga ya bakal dijamin. Kenapa? Karena dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Qala Nabi rahimahullah walhamdulillahi wa sallallahu ala nabi khaiman wa ta'ala wa alihi wa nas wa sahbihi wa kulli mursyidi wa kulli bi khairi haji yang tadi. Dan alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi yang terpilih, Nabi sebaik-baiknya Nabi yang mengetahui, tidak lain dan bukan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kepada keluarganya lah kami mengikuti, kami mengimani juga. Wabul dari hati yang tadi, dan kepada pengikutnya pun pula kita itu mengikuti, atau maksudnya nabi-nabi di sahabat-sahabat yang lain. Wa as'alul karim ikhlasul amal wa taqabbali man biha qad istanbul. Dan saya juga meminta, maksudnya bisa diminta untuk daripada
kemuliaannya dikarenakan ikhlasul amalnya atau daripada keikhlasan daripada amal. Dan semoga-moga apa yang disampaikan atau apa yang diciptakan oleh musholif ini bisa bermanfaat kepada kita semuanya. Dan sini kalimatnya apa? Wa nafa'ul luman biha qad istaqol. Jadi musholif mendoakan kepada orang-orang yang mau belajar istaqol tuh sibuknya menyibukkan dirinya dengan kitab ini itu benar-benar dipahami segala macam. Itu orang yang benar-benar mempelajari kitab ini mudah-mudahan dikasih manfaat. Didoakan sebagai orang yang memiliki manfaat. Jadi musholif intinya, mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Tentunya apapun itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada hataman daripada kitab ini juga dan sholawat juga kita junjungan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga yang mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hidayah, bisa mendapatkan taufik juga dan dimudahkan daripada diri kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu